lihat nanti untuk yang American Diabetes Association ini ada yang terbaru 2020 ya. Kemudian dari sisi patogenesis ada tulisan dari Stephen Schwartz itu tentang patogenesis dan tipe 2. Dan untuk hyperglycemia crisis in adult itu yang berhubungan dengan skenario ketoasidosis, kalau pada dewasa itu bisa dibaca pada tulisan kitab C ya, walaupun sudah agak lama tapi masih relevan untuk kondisi sekarang. Nah, jadi kalau kita melihat sejarah diabetes mellitus, itu diawali dengan penemuan-penemuan di masa lampau ya. Kalau untuk istilah diabetes sendiri itu dari bahasa Yunani yang berarti adanya cairan atau air yang melalui suatu saluran atau sifon ya. Jadi kalau kita lihat gambar seperti ini, semacam adanya cairan yang meleleh yang keluar melalui saluran atau pipa. Sedangkan istilah mellitus berasal dari bahasa Latin yang artinya gula atau madu. Nah, naskah ilmiah pertama tentang diabetes itu ditemukan atau berasal dari Mesir ya, dari Papyrus Ebers ya. Yang pertama kali mendeskripsikan tentang apa itu diabetes. Itu suatu kondisi yang secara klinis ditemukan saat itu adanya peningkatan jumlah urin atau frekuensi buang air kecil yang meningkat ya, yang kemudian pengobatan saat itu sudah dimulai dengan pemikiran bahwa dengan mengendalikan diet itu ternyata bisa memperbaiki kondisi. Nah, ini tuh sebaran diabetes ya. Secara global kita bisa melihat dari data-data dari International Diabetes Federation ya, dari juga mungkin dari WHO dan lain-lain itu menyatakan bahwa diabetes adalah suatu pandemi ya, suatu pandemi sebenarnya bukan epidemik lagi tapi suatu pandemi. Makin meningkatnya diabetes di beberapa wilayah termasuk di Asia Tenggara dan Indonesia. Peningkatannya bisa lebih dari 50% untuk kurun waktu 2010 sampai 2030 ya. Nah, yang terbaru dari IDF atau International Diabetes Federation itu menyatakan bahwa 1 dari 11 orang dewasa itu menyandang diabetes. Nah, jadi luar biasa ya, dari 11 orang dewasa itu 1 diantaranya adalah penyandang diabetes. Kemudian 1 dari 2 orang yang menyandang diabetes itu 1-nya itu tidak terdiagnosis. Artinya 50% yang tidak terdiagnosis sebenarnya, yang sulit untuk diagnosis atau mungkin saat datang terdiagnosis sudah terlambat. Kemudian 3 dari 4 orang penyandang diabetes itu hidup di negara-negara yang pendapatannya rendah sampai menengah. Berarti kalau dulu dikatakan diabetes itu adalah kondisi penyakit yang hanya terdapat pada orang-orang dengan kemampuan ekonomi yang lebih. Tapi ternyata sekarang 3 dari 4 malah berada di negara-negara menengah atau mungkin malah ekonomi yang rendah. Ya. Kemudian juga pembiayaan untuk diabetes juga sudah semakin membesar. Ya. Kemudian yang penting ini adalah bahwa 1 dari 13 orang penyandang diabetes itu mempunyai gangguan hyperglucose tolerance ya. Artinya pada kondisi seperti ini memang yang bermasalah adalah kondisi-kondisi yang mendahului diabetes seperti gangguan toleransi glukosa pada fase prediabetes. Ya. Jadi ada kondisi prediabetes yang mendahului diabetes yang sebenarnya itu harus kita ketahui untuk mencegah perjalanan penyakit diabetes. Kemudian 1 dari 5 orang penyandang diabetes itu berusia di atas 65 tahun. Nah, berarti sekarang 4 orangnya itu berada di bawah usia yang lebih muda. Jadi penyandang diabetes tipe 2 itu lebih banyak sekarang ditemukan pada usia-usia yang lebih muda. Dan ini yang lainnya pada anak-anak dan dewasa muda ya. Kebanyakan adalah yang tipe 1 dan lain-lain juga bisa ditemukan pada diabetes pada kehamilan. Nah, diabetes tipe 2 itu adalah suatu kondisi yang progresif. Dari kalau definisinya adalah penyakit kronik progresif. Ya, penyakit kronik progresif yang ditandai dengan adanya gangguan pada sekresi insulin dan kerja insulin. Gangguan kerja insulin disebut sebagai resistensi insulin. Ini grafik ini dari UKPDS atau United Kingdom Prospective Diabetes Study Group. Ya. Ini suatu
grafik yang apa namanya sudah banyak kita atau sudah banyak di share bahwa walaupun dengan terapi yang dilakukan secara intensif pun itu perjalanan penyakit diabetes tidak bisa di stop sama sekali ya. Artinya pada tahun-tahun pertama pengobatan sampai 3 tahun pertama kelihatan HbA1c akan membaik, kendali gula darah akan terlihat membaik, tapi selanjutnya dia hampir sama saja berbanding lurus dengan kondisi bila tidak dilakukan terapi intensif. Mungkin bedanya pada tingkat kendali gula darahnya. Kalau dengan terapi yang konvensional dia sangat buruk, tapi dengan terapi intensif pun sebenarnya grafiknya juga berbanding lurus dengan terapi konvensional. Ini artinya ini menggambarkan suatu kondisi kronik progresif. Yang kita bisa lakukan adalah menghambat progresivitas. Kita tidak bisa menyetop atau menyembuhkan diabetes. Yang bisa kita lakukan adalah dengan menghambat progresivitas dengan target mengurangi atau mengendalikan kejadian komplikasi akibat diabetesnya. Kalau kita refreshing kembali sebentar ke fisiologi glukosa darah yang normal, pada kondisi normal, secara fisiologis pada saat kita ada stimulus glukosa yang berasal dari makanan, ya, misalnya kita habis makan, ya, atau kita habis ngemil atau apa, maka akan terjadi peningkatan glukosa darah secara mendadak. Nah, peningkatan glukosa darah secara mendadak ini akan direspon oleh sel beta pankreas yang sehat untuk melepaskan insulin ke dalam darah. Nah, insulin ini kemudian akan mengkonversi glukosa yang tadinya sudah masuk berasal dari karbohidrat akan disimpan sebagai glikogen, ya, mungkin di sebagian dimetabolisme menjadi lemak dan protein. Dan sebagian lagi kemudian akan langsung masuk ke dalam sel, ya, terutama di sel-sel otot rangka, ya, yang kemudian diolah sebagai bahan baku utama pembentukan energi, ya. Dan sebagian lain juga disimpan sebagai glikogen. Jadi glikogen disimpan selain di liver juga di otot. Nah, pada kondisi seperti ini maka glukosa darah yang tadinya meningkat akan kembali normal, ya. Dan setelah glukosa darah kembali normal, maka insulin yang tadinya dikeluarkan dalam jumlah yang cukup untuk mengcover kenaikan glukosa maka akan turun kembali. Nah, sebaliknya bila terjadi penurunan glukosa darah pada saat kita mungkin tidak ada asupan makanan atau kita berpuasa, ya, ini semua akan merangsang glukagon, ya, untuk dilepaskan dari sel alfa pankreas. Nah, glukagon ini mempunyai kerja yang sebaliknya dari insulin. Dia akan mengkonversi glikogen yang disimpan di hati tadi menjadi glukosa. Jadi ini langkah pertama adalah glikogenolisis, pemecahan glikogen, ya. Kemudian glikogen akan masuk ke dalam darah, ya. Di dalam darah kemudian setelah terpenuhi kebutuhan untuk metabolisme, maka dia akan turun kembali dan akhirnya pada level normal. Nah, ini namanya homeostasis glukosa darah. Nah, dalam kondisi yang fisiologis, maka yang berperan dalam metabolisme glukosa adalah insulin sebagai kunci untuk mempunyai peran vital sebagai anak kunci untuk membukakan pintu sel sehingga glukosa bisa masuk ke dalam sel. Nah, ini pada saat ada asupan makanan glukosa, ya, apapun makanan yang dimasuk dalam tubuh kita akan dimetabolisme menjadi glukosa, ya. Kemudian glukosa ini setelah masuk ke dalam saluran pencernaan kita, dia akan segera diabsorpsi ke dalam pembuluh darah. Ini pembuluh darah dari lambung kemudian masuk ke usus, ya. Dia akan diabsorpsi ke dalam pembuluh darah. Setelah kadar glukosa darah meningkat di dalam darah, maka pankreas akan segera mengeluarkan insulin. Ini seperti anak kunci ini insulin, ya. Insulin setelah dikeluarkan dia akan segera membukakan pintu sel glukosa yang sudah meningkat dalam darah segera dimasukkan ke dalam sel, ya, untuk dijadikan bahan untuk metabolisme energi, ya. Nah, ini sebagian disimpan sebagai glikogen dan sebagian lagi diolah untuk menjadi energi. Ini dalam kondisi normal. Jadi insulin membukakan pintu sel sehingga glukosa bisa masuk ke dalam sel dan diubah menjadi energi di dalam pembentukannya di dalam sel. Nah, pada kondisi terjadi gangguan kerja insulin, ya, sebenarnya saat glukosa naik, insulin pun dikeluarkan oleh pankreas dalam jumlah yang cukup. Tapi akibat adanya gangguan pada tingkat selnya, yaitu reseptornya atau pintu selnya sulit dibuka. Anak kunci sudah berusaha membuka pintu sel, tapi pintu sel tidak bisa dibuka akibat gangguan pada tingkat reseptor. Reseptor sel kita ibaratkan sebagai lubang kuncinya.
Sehingga walaupun anak kuncinya cukup, walaupun anak kuncinya kualitasnya baik, tapi kalau lubang kuncinya terganggu atau reseptornya terganggu, maka tetap saja tidak bisa, pintu sel tidak bisa dibuka, sehingga akibatnya glukosa akan meningkat di dalam darah. Nah, kondisi ini disebut sebagai resistensi insulin, ya, di mana insulin tidak bisa membuka pintu sel, sehingga dengan akibatnya terjadi peningkatan kadar glukosa darah di dalam darah karena glukosa tidak bisa masuk ke dalam sel. Nah, kondisi ini biasanya terdapat pada kondisi-kondisi obesitas, ya, gangguan pembentukan glukosa, gangguan kerja insulin disebabkan oleh gangguan pada tingkat reseptor yang banyak terdapat pada peningkatan berat badan, dan pada kondisi genetiknya adalah pada gangguan akibat peningkatan berat badan atau obesitas. Nah, diabetes itu sampai saat ini klasifikasi yang kita anut ada 4 tipe, ya. 4 tipe, walaupun nanti secara terperinci kalau kita membaca dari klasifikasi dari WHO tahun 2019 itu menyatakan bahwa DM tipe 1, 2, 3, 4 itu sebenarnya bisa diperinci lagi menjadi beberapa varian yang mungkin lebih rumit. Tapi kita paling tidak secara umum cukup mengetahui bahwa DM itu terdiri dari 4 kategori. DM tipe 1 yang patogenisnya memang hanya berpusat pada kerusakan sel beta pankreas yang bisa akibat dari proses idiopatik, ya, memang dari adanya mutasi genetik pada human leukosit antigennya, atau juga bisa kena proses autoimun, itu pada DM tipe 1 yang munculnya pada usia-usia dini. Kalau DM tipe 1 idiopatik pada fase-fase awal kehidupan, baru lahir sudah terdiagnosis diabetes. Tapi yang tipe autoimun biasanya ada fase honeymoon period, di mana sel beta itu sekresi insulin masih cukup dan pada akhirnya terjadi defisiensi bila ada faktor-faktor pencetus yang mengakibatkan kondisi klinis seperti ketoasidosis diabetik. Nah, yang tipe autoimun bisa kebanyakan muncul pada usia-usia adolescence. Nah, kalau DM tipe 2 itu adalah diabetes yang paling banyak, sekitar 80% atau mungkin bahkan hampir 90% tipe diabetes adalah DM tipe 2 yang disebabkan oleh gangguan progresif sekresi insulin dan kerja insulin. Ada lagi juga kelompok diabetes gestasional yang terjadi pada saat kehamilan, memasuki usia kehamilan 24 minggu, terdiagnosis sebagai DM. Di luar kehamilan dia tidak menyandang DM, tapi pada saat kehamilan, mulai usia kehamilan 24 minggu dia ada gangguan toleransi glukosa, terjadi peningkatan kadar gula darah. Setelah melahirkan dia bisa kembali normal atau bisa juga menetap. Ya, jadi ada 2 kondisi setelah DM gestasional. Bila DM gestasional tidak dikendalikan dengan baik, maka suatu saat sekitar 30% dari kasus DM gestasional akan berubah menjadi DM tipe 2. Nah, ada juga tipe-tipe spesifik yang banyak berhubungan dengan gangguan pada tingkat genetik, seperti monogenic diabetes syndrome, ya. Bisa juga karena kondisi-kondisi yang lain, eksogen akibat misalnya ada kerusakan sel beta diinduksi oleh bahan kimia dan lain-lain, ya. Termasuk diantaranya di sini adalah untuk DM tipe lain ini akibat pemakaian steroid, misalnya pembangunan steroid lama itu akan menyebabkan peningkatan kadar glukosa darah, termasuk kategori DM tipe lain. Nah, ini adalah spektrum yang membedakan antara kondisi DM tipe 1 dan DM tipe 2, ya. Antara DM tipe 1 dan tipe 2 secara kualitatif itu bisa dibedakan. Ada faktor-faktor yang berhubungan, ya, yang membedakannya, seperti usia, kemudian ada tidaknya kejadian obesitas, kemudian ada tidaknya sindrom metabolik, ya, ada faktor genetik, kemudian juga marker-marker imun, ya, kemudian juga sekresi peptide atau connecting peptide yang merupakan representasi dari kadar insulin dalam plasma dan juga kebutuhan untuk terapi insulin. Ya. Ini kalau kita lihat pada DM tipe 1 biasanya umurnya pada usia yang lebih muda. Sebaliknya pada DM tipe 2 pada usia kalau dulu 40 tahun ke atas, sekarang lebih muda lagi saya menjumpai atau kita menjumpai pasien DM tipe 2 pada usia yang lebih muda. Kemudian untuk kondisi peningkatan berat badan DM tipe jarang yang gemuk, ya, DM tipe 2 kan gemuk. Kemudian dari kondisi sindrom DM tipe 2 itu banyak yang alami sindrom metabolic. Ini untuk faktor genetik, ya, human leukocyte antigen, DKB1-nya ini pada DM tipe 1
itu lebih dominan akibat dari gangguan atau mutasi pada tingkat genetik. Sedangkan pada DM tipe 2 pun ada juga gen-gen yang berperan seperti TCF7L2 ya atau FTO ya, ini yang juga gen-gen yang bisa berperan pada DM tipe 2. Jadi baik pada DM tipe 1 maupun DM tipe 2 juga ada faktor genetik dengan gen-gen spesifik yang mendasari. Nah, biasanya kalau pada DM tipe 1 karena adanya mutasi kebanyakan. Kalau pada DM tipe 2 ini kebanyakan gen-gen ini dipengaruhi oleh faktor epigenetik, ya, ada faktor lingkungan yang mempengaruhi gennya sehingga ekspresi gennya itu yang berubah. Tapi kalau pada DM tipe 1 ini sifatnya biasanya menetap sejak awal memang sudah terjadi gangguan mungkin pada tingkat mutasi atau ada varian genetiknya ya. Tapi kalau DM tipe 2 kebanyakan karena genetik berubah ekspresinya karena faktor lingkungan seperti pada kondisi epigenetik ya, adanya metilasi gen, adanya modifikasi histon ya, adanya non-coding RNA seperti microRNA yang dapat mengubah ekspresi gen. Contohnya pada TCF7L2 ini yang mempengaruhi kerja fungsi atau fungsi pankreas, sehingga dalam kondisi terjadinya gangguan genetik akibat lingkungan, maka ekspresi gennya ini terganggu dengan hasil akhir bisa berakibat terjadinya hiperglikemia akibat menurunnya produksi insulin. Itu sebagai salah satu contoh. Nah, kemudian melalui marker-marker untuk antibody atau autoantibody jelas terjadi pada DM tipe 1 yang sebagian besar adalah proses autoimun, sedangkan pada DM tipe 2 tidak dijumpai. Sedangkan untuk T-cell juga ini sama karena berhubungan dengan mekanisme autoimun, limfosit T pada DM tipe 1 itu sangat meningkat, ya. Sebaliknya pada DM tipe 2 tidak terjadi peningkatan. Nah, kemudian C-peptide adalah representasi kadar insulin, karena pada fase sintesis insulin pembentukan proinsulin menjadi insulin itu akan terjadi cleavage atau pemecahan atau pemisahan antara C-peptide dan insulin dalam jumlah yang ekivalen. Dalam jumlah yang ekivalen, dalam jumlah yang sama, ya, baik pada saat masih dalam granul sekretori maupun setelah disekresikan ke dalam sirkulasi, jumlah C-peptide ini ekivalen dengan jumlah insulin, sehingga kita hanya memeriksa C-peptide itu sudah menggambarkan kadar insulin dari dalam serum kita. Mengapa kita kok lebih memilih C-peptide bukannya insulin langsung yang kita periksa? Karena insulin itu mudah didegradasi, dia karena metabolisme melalui hati, dia didegradasi oleh hati sehingga dia cepat dalam plasma, waktu edarnya sangat singkat. Sedangkan C-peptide tidak didegradasi oleh hati sehingga dia kadarnya dalam plasma bisa lebih bertahan lama dan molekulnya lebih stabil dibandingkan dengan insulin. Sehingga secara teknis laboratoris kita lebih memudahkan kita untuk melihat kadar insulin hanya dengan memeriksa kadar C-peptide. Nah, kemudian untuk kebutuhan terapi insulin, pada DM tipe 1 jelas mutlak menggunakan insulin, tidak ada pilihan lain selain insulin. Sedangkan pada DM tipe 2 itu memang sebagian besar tidak membutuhkan insulin pada awalnya, tapi pada akhirnya DM tipe 2 pun akan mengalami kegagalan sel beta pankreas yang makin berat, sehingga pada akhirnya pun akan membutuhkan insulin. Demikian juga C-peptide. Pada awal-awal diagnosis C-peptide mungkin masih cukup kadarnya, tapi dengan semakin terjadinya kegagalan sel beta pankreas, C-peptide pun akan makin menurun, kapasitas sekresi insulin akan makin menurun, dan pada akhirnya kebutuhan insulin pun akan meningkat. Sehingga sebenarnya kalau untuk kondisi sekarang ini mungkin agak kurang relevan untuk DM tipe 2 bila dikatakan tidak membutuhkan insulin, pada dasarnya pun DM tipe 2 pada akhirnya akan membutuhkan insulin. Nah, kalau dulu ada namanya diagnosis untuk terminologi DM tipe 2 disebut sebagai non-insulin dependent. Kalau insulin yang insulin dependent disebut DM tipe 1. Tapi terminologi non-insulin dependent dan insulin dependent itu sekarang sudah nggak relevan lagi, karena kita sering mendapatkan pasien-pasien DM tipe 2 pada fase lanjut yang pada saat itu pun sudah harus membutuhkan insulin, sehingga istilah non-insulin dependent pun sekarang sudah nggak relevan, sehingga pada akhirnya istilah non-insulin dependent diganti dengan DM tipe 2. Itu jadi sejarah mengapa disebut DM tipe 2, kalau dulu disebut sebagai non-insulin dependent. Tapi faktanya ternyata memang sebagian DM tipe 2 pun pada akhirnya akan membutuhkan insulin. Nah, patogenis DM tipe 2 itu ada sejarahnya, perjalanan pemahaman kita tentang patogenis DM tipe 2. Dulu pemahaman DM tipe 2 pada awalnya diketahui hanya dua sisi mata uang saja. Dual defect, itu adanya gangguan sekresi insulin dan gangguan pada kerja insulin. Kemudian ada beberapa ahli yang kemudian mensummary-kan atau merumuskan teori
teori-teori yang sangat membantu kita untuk memahami diabetes. Ini yang yang mengutarakan teori diabetes yang merupakan legend-legend di bidang endokrinologi itu seperti Ralph de Fronzo yang menyampaikan teorinya tentang triumvirate to omnis octet. Jadi ada 3 defek kemudian berkembang menjadi 8 defek. Dan ternyata ini dilengkapi oleh Stanley Schwartz ya, Stanley Schwartz dan kawan-kawan itu ternyata apa yang dikatakan oleh de Fronzo 8 defek itu bisa ditambah 3 defek lagi, disebut sebagai egregious 11. Dengan hasil akhir adalah kegagalan sel beta pankreas. Nah ini triumvirate tadi yang dikatakan oleh yang saya katakan tadi. Triumvirate terdiri dari gangguan kerja insulin ya, akibat dari resistensi insulin pada tingkat sel di otot rangka misalnya, sehingga terjadi gangguan uptake glukosa. Harusnya kan glukosa segera masuk ke dalam sel, tapi akibat adanya resistensi insulin maka glukosa tidak bisa masuk ke dalam sel, disebut sebagai gangguan uptake glukosa. Kemudian gangguan sekresi insulin ya, pankreas mengalami kegagalan atau mengalami disfungsi sehingga sekresi insulin berkurang. Nah, akibat dari semua ini akan menimbulkan mekanisme kompensasi berupa peningkatan kadar glukosa puasa oleh hati atau hepatic glucose production. Nah, ini disebut sebagai triumvirate, adanya 3 defek. Nah, kemudian ini yang disebut sebagai omnis octet ya. Kalau kita ceritakan secara kronologisnya dengan basis awal adalah gangguan sensitivitas insulin atau resistensi insulin, maka akan kita lihat bahwa akibat dari resistensi insulin terjadi gangguan uptake glukosa yang akan dikompensasi oleh berbagai organ dalam tubuh kita. Seperti terjadi peningkatan lipolisis ya untuk menyediakan sumber energi alternatif, pemecahan lemak, hasil pemecahan lemak pun akan diangkut ke hati untuk digunakan sebagai bahan baku pembentukan glukosa hati melalui mekanisme gluconeogenesis. Nah, akibat peningkatan gluconeogenesis maka terjadi peningkatan hepatic glucose production yang disebut peningkatan glukosa darah basal. Jadi yang meningkat adalah glukosa puasa pada peningkatan hepatic glucose production ini. Kemudian juga akan direspon oleh misalnya ginjal. Ginjal akan meningkatkan reabsorpsi glukosa untuk menjaga atau menyediakan sumber energi ya pada saat sumber energi yang harusnya berasal dari eksogen tidak bisa diuptake oleh glukosa, sehingga ginjal pun akan berusaha untuk menyediakan sumber energi dengan cara menahan pengeluaran glukosa lebih lanjut. Kemudian inkretin pun akan meningkat. Inkretin adalah hormon dari usus halus yang terdiri dari terutama GLP-1 atau glucagon-like peptide atau juga GIP ya. Ada 2 hormon ini yang berperan dalam homeostasis glukosa darah ya. Kemudian ada juga akibat dari kondisi ini terjadi kegagalan sel beta pankreas ya. Pada akhirnya terjadi kelelahan sel beta pankreas sehingga insulin akan menurun jumlahnya ya. Juga ada peran dari glukagon. Pada saat insulin turun maka sel alfa akan mengambil kesempatan untuk meningkatkan kadar glukagon. Jadi antara sel alfa dan sel beta itu terjadi 2 kondisi yang antagonistik ya. Pada saat terjadi penurunan jumlah insulin, glukagon akan meningkat, sehingga peningkatan kadar glukagon pun akan memicu gluconeogenesis dengan hasil akhir ikut berkontribusi untuk terjadinya hiperglikemia. Nah inilah omnis octet yang dikemukakan oleh Ralph de Fronzo. Nah ini teori yang terbaru yang sampai saat ini mungkin belum ada penambahan atau mungkin juga masih relevan, masih update lah, walaupun dia dikeluarkan sudah cukup lama, yaitu beta cell centric construct egregious 11 yang dikemukakan oleh si Stanley Schwartz dan kawan-kawan ya. Ini semua faktor ini tadi ditambah dengan adanya yang dari omnis octet, ditambah adanya ini pada brain ya, increase decrease dopamine surge. Jadi adanya peran dari otak, kemudian juga adanya peran dari sistem imun ya, adanya dysregulasi sistem imun ya, adanya abnormalitas pada mikrobiota di usus. Nah, sekarang ini menjadi tren yang menarik untuk mikrobiota dalam usus karena ternyata terjadinya disbiosis mikrobiota di usus ya. Jadi ada 2 kelompok besar, Firmicutes dan Bacteroidetes ya. Mungkin bacanya ada yang lebih tepat ya. Nah, itu terjadinya disbiosis di mana kalau terjadi perubahan rasio antara 2 kelompok besar mikrobiota di usus tadi maka akan berpengaruh pada
namanya kemampuan sel-sel L usus untuk memproduksi GLP-1. Sehingga kalau terjadi gangguan sekresi GLP-1 ini, maka akibatnya juga akan bisa terjadi gangguan sekresi insulin. Karena GLP-1 mempunyai fungsi merangsang sel beta untuk memproduksi insulin dan menekan sel alfa untuk mengurangi sekresi glukagon. Ini peran dari GLP-1 ini. Nah, pada kondisi dysbiosis pada mikrobiota usus, maka kemampuan atau jumlah GLP-1 disekresikan dan juga fungsi GLP-1 pun akan terganggu dengan akibatnya, maka kendali glukosa darah akan ikut turun. Nah, ini peran dari mikrobiota di usus. Ini lahan penelitian yang masih sangat luas untuk kita kita lakukan eksplorasi ya. Kemudian juga sistem imun juga terjadi gangguan regulasi imun yang bisa juga sebenarnya dari akibat dysbiosis mikrobiota ini, maka akan bisa juga terjadi disregulasi sistem imun. Nah, nanti coba tolong nanti kalau memang ada yang berminat, coba pelajari bagaimana mekanisme terjadinya dysbiosis bisa dapat mengakibatkan gangguan pada fungsi imun, ya. Gangguan sistem imun ini pun nanti akan berperan pada kegagalan sel beta pankreas. Biasanya sistem imun terganggu, biasanya ada yang faktor mencetuskan seperti glikotoksisitas atau lipotoksisitas yang menyebabkan kegagalan sel beta pankreas akibat dari aktivasi dari berbagai macam sitokin proinflamasi yang dapat merusak sel beta pankreas, dengan hasil akhir adalah kegagalan sel beta pankreas yang terdiri dari gangguan fungsi, penurunan fungsi sel beta, dan berkurangnya massa sel beta pankreas bisa akibat apoptosis karena faktor internal dan juga apoptosis karena diinduksi oleh faktor-faktor eksternal, termasuk yang sekarang juga harus kita mulai perhatikan adanya peran dari endocrine disruptor chemical, bahan-bahan kimia yang dapat menyebabkan gangguan fungsi sel beta pankreas ya. Endocrine disruptor chemical misalnya bahan-bahan plastik seperti bisphenol E ya, dan lain-lain, petalat dan lain-lain, ini semuanya itu merupakan hal-hal baru yang relatif baru yang semestinya kita sudah mulai membuka wacana kita, bukan hanya berkutat pada pemahaman klasik tentang adanya resistensi insulin akibat obesitas atau juga mungkin genetik akibat dari gangguan sekresi insulin pada gangguan genetik. Nah, kita harus lebih membuka wawasan kita tentang berbagai peran yang berkontribusi untuk terjadinya kegagalan sel beta pankreas. Nah, ini adalah patofisiologi klasik atau patogenesis klasik yang diawali adalah disebabkan oleh resistensi insulin. Ini biasanya terjadi pada kelompok populasi Kaukasia ya, pada Amerika, Eropa ya, pada kelompok Kaukasia itu kebanyakan diawali dengan resistensi insulin. Nah, tapi ternyata ada perbedaan pada kelompok Asia, terutama Asia Timur yang penelitiannya sudah ada, menyatakan bahwa resistensi insulin tidak dominan pada kelompok Asia Timur. Pada kelompok Asia Timur itu ternyata memang ada gangguan sel beta pankreas secara dini, ya memang secara genetik kondisi atau fungsi sel beta pankreas lebih rentan dibandingkan dengan pada kelompok Kaukasia, sehingga ada sedikit perbedaan di mana awal muasal terjadinya diabetes. Ya. Ini kalau secara klasik memang pada kelompok Kaukasia karena terjadinya peningkatan populasi obes diawali dengan resistensi insulin, pada kelompok Asia ada perbedaan di mana gangguan sel beta pankreas lebih dini atau lebih mendahului terjadinya hiperglikemia dibandingkan dengan resistensi insulin. Nanti mungkin bisa kita jadikan bahan diskusi mengapa kok terjadi perbedaan. Nah, sehingga kalau kita resumekan atau kita ringkas bahwa DM tipe 2 secara praktis untuk pengetahuan kita memang ada gangguan utama adalah resistensi insulin dan gangguan sekresi sel beta pankreas. Nah, ini ternyata faktor-faktor yang berperan itu banyak sekali. Ini ringkas ada faktor lingkungan ya. Faktor lingkungan mempengaruhi genetik ya. Atau mungkin juga genetik juga langsung menyebabkan gangguan pada sel beta pankreas, atau faktor genetik, mutasi genetik bisa menyebabkan gangguan pada reseptor insulin di tingkat seluler ya, atau juga karena ada yang faktor lingkungan yang bisa menyebabkan gangguan pada gen, bisa mekanisme epigenetik, dan juga ada faktor imunologi ya, faktor imunologi juga bisa berperan pada kondisi kerusakan sel beta pankreas dan kebanyakan akibat terjadinya gluko dan lipotoksisitas pada sel beta pankreas. Nah, kalau kita sudah mengetahui patogenesis DM tipe 2 dengan berbagai mekanisme yang berperan tadi, tentu kita harus berpikir lebih ke hulu lagi, bagaimana kita bisa mengendalikan faktor-faktor risiko untuk terjadinya DM tipe 2.
ke hulu lagi kita harus mengenali apa itu prediabetes atau fase sebelum diabetes menjadi manifest ya. Ya ada faktor-faktor risiko untuk prediabetes dan diabetes yang harus kita kenal. Seperti pada saat pemeriksaan kita dapatkan HbA1c sudah meningkat di atas 5,70% misalnya. Kemudian juga adanya riwayat diabetes pada keluarga ya. Kemudian pada etnik tertentu ya, ini pada etnik tertentu yang sudah terbukti dari hasil penelitian pada kelompok Afrika Amerikan ya, Latin ya, pada Native American ya, ini kebanyakan pada kelompok di daerah Eropa dan Latin ya. Kemudian juga ternyata ada kelompok Asia American yang mungkin sudah secara kultural pun sudah mempunyai kebiasaan yang mirip dengan kelompok-kelompok yang ada di tempat negara dia tinggal ya. Kemudian pada kelompok perempuan dengan riwayat diabetes gestasional yang saya sebutkan tadi, bahwa bila diabetes gestasional tidak dikendalikan, maka dia akan mempunyai potensi untuk berkembang menjadi DM tipe 2 ya. Atau mungkin adanya riwayat cardiovascular disease ya. Jadi diabetes sendiri itu kalau secara alamiah memang kadang-kadang didahului oleh komplikasi makrovaskular yang mendahului terjadinya gangguan makroangiopati, itu kadang-kadang mendahului diabetes itu sendiri. Diabetesnya belum manifest tapi komplikasi makroangiopati sudah terjadi lebih dahulu seperti hipertensi atau mungkin gangguan-gangguan pada koroner ya. Hipertensi dan koroner. Juga adanya bila terjadi dislipidemia ya, atau dengan perempuan dengan kondisi PCOS atau sindrom polycystic ovary syndrome ya, ditemukannya multiple kista pada ovarium ya. Pada kondisi ini gambaran utamanya adalah resistensi insulin. Resistensi insulin merupakan faktor risiko untuk terjadinya diabetes ya. Atau physical inactivity ya, ditambah lagi dengan kondisi yang akan memicu obesitas atau kondisi-kondisi klinik lain ya, seperti asupan kalori yang meningkat, terjadi obesitas ya. Tanda-tandanya misalnya salah satunya adalah adanya akantosis nigricans di daerah leher bagian belakang ya, yang harus kita mulai perhatikan terutama pada usia-usia adolesen ya, dari peralihan dari anak menjadi remaja, itu biasanya kita lihat gambaran akantosis nigricans yang meningkat pada kelompok usia tersebut. Nah, ini untuk diagnostik. Jadi kapan kita menentukan seseorang menyandang diabetes ya? Jadi kita mempunyai 3 tools ya, punya tiga modalitas untuk menentukan seseorang menyandang diabetes atau tidak. Pertama, glukosa puasa. Jadi dulu kadar glukosa puasa ditetapkan 140 untuk menyatakan seseorang menyandang diabetes. Tapi kemudian ternyata ada bukti-bukti yang menyatakan bahwa pada angka 126 itu sudah mulai ditemukan berbagai komplikasi, sehingga angka diagnosis untuk diabetes itu menjadi lebih rendah, jadi menjadi 126. Kemudian untuk 2 jam pasca oral glucose tolerance test atau setelah diberikan 75 gram glukosa anhidros, itu kadar glukosa darah 2 jamnya setelah diberikan glukosa lebih atau sama dengan 200. Atau dengan pemeriksaan HbA1c pada laboratorium yang mungkin sudah kita percaya terstandarisasi, itu HbA1c lebih dari 6,5 ya. Atau kita juga kalau kita tidak punya fasilitas pemeriksaan lengkap yang 3 macam ini, dengan menggunakan kadar glukosa darah sewaktu atau kadar glukosa darah acak ya, atau kadar glukosa darah aktual sewaktu-waktu kita ambil tanpa persiapan, darah lebih atau sama 2, ditambah dengan gejala-gejala klasik diabetes, maka kita sudah bisa tegakkan ini sebagai diagnosis DM. Apa itu gejala klasik diabetes? Kita semua sudah tahu, adanya poliuri, polidipsi, polifagi, ditambah gejala-gejala yang lain seperti infeksi yang sulit sembuh ya, misalnya flor albus yang makin meningkat, dan juga kondisi-kondisi yang lain, maka kita pun bisa menegakkan itu sebagai suatu diabetes. Nah, kemarin ada salah satu kelompok yang saya beri tugas untuk mencari relevansi urinan glukosa reduksi urin untuk diagnosis. Nah, untuk urin dulu kita menggunakan urin sebagai salah satu modalitas diagnosis. Karena ada kondisi renal threshold untuk glukosa, di mana pada saat glukosa melebihi angka 140, maka kelebihan glukosa dalam darah tersebut akan dikeluarkan melalui urin untuk digunakan sebagai patokan diagnosis diabetes. Tapi karena angka diagnostik sudah lebih rendah menjadi 126 dengan renal threshold sekitar 140 atau 150, maka kalau kita menggunakan urin untuk diagnostik itu kita akan mengalami keterlambatan ya. Sehingga
Kalau kita temukan di urin masih negatif glukosanya, itu bukan berarti dia bukan diabetes, tapi yang penting adalah bila di plasma sudah lebih 126. Kalau kita menggunakan urin sebagai patokan diagnosis, kita akan mengalami keterlambatan diagnosis, dengan akibat juga kita akan mengalami keterlambatan untuk terapi kondisi tersebut. Nah, sekarang apa itu prediabetes? Jadi prediabetes adalah kondisi di mana kadar glukosa darah sudah mulai meningkat, tapi belum mencapai angka diagnostik untuk diabetes. Ya, ini istilah-istilahnya dikatakan diabetes masih ringan, tapi kita menggunakan istilah yang lebih tepat adalah adanya impaired fasting glucose. Impaired fasting glucose kalau di bahasa Indonesia kan glukosa darah puasa terganggu, atau impaired glucose tolerance, ya, IGT, atau toleransi glukosa terganggu. Jadi istilah IFG bahasa Indonesia adalah glukosa darah puasa terganggu. Kalau untuk IGT bahasa Indonesianya adalah toleransi glukosa terganggu atau TGT. Ya. Nah, ini untuk angka diagnostik untuk prediabetes. Jadi bukan berarti kalau di bawah 126 itu normal. Tadi kan angka diagnostik untuk gula puasa 126. Tapi kalau 126 tapi masih di atas 100, antara 100 sampai 125, atau 2 jam pasca UGTT-nya antara 140 sampai 199, atau HbA1c-nya di bawah 6,5 tapi sudah di atas 5,7. Nah, ini masuk kategori prediabetes. Jadi fase-fase awal sebelum seorang mengalami diabetes. Nah, ini sebenarnya fase krusial, ya. Kalau tadi sudah masuk fase diabetes adalah suatu kondisi yang kronik progresif yang tidak bisa kita hentikan perjalanannya. Tapi kalau masih fase prediabetes, ini adalah fase krusial di mana kita masih punya peluang untuk mereverse atau mengembalikan kondisi menjadi normal kembali. Nah, ini yang penting, kita harus mampu mengenali fase ini, fase prediabetes sebelum seorang masuk dalam fase diabetes. Kalau sudah masuk fase diabetes, sudah terjadi kegagalan fungsi sel beta pankreas. Sel beta pankreas sudah mengalami kegagalan, yang bisa kita lakukan adalah menghambat kegagalan lebih lanjut, ya. Tapi kalau masih fase prediabetes, fungsi sel beta masih bisa kita jaga, ya, karena dia belum mengalami kegagalan yang berat, sehingga pada kondisi ini kita bisa menjaga seseorang untuk dikembalikan ke kondisi yang normal tanpa peningkatan kalau kadar gula darah. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita. Tantangan bagi kita mengenali kondisi prediabetes untuk mencegah perjalanan menjadi diabetes dan berbagai macam komplikasinya. Nah, jadi untuk kendali glukosa darah secara komprehensif, kita ada mengenal beberapa komponen. Ada istilah glucose triad ya. Glucose triad ini terdiri dari HbA1c, postprandial, fasting plasma glucose. Nah, jadi sini seperti namanya, sehari-hari kan kita mengenal adanya glukosa darah puasa, ada kita mengenal glukosa darah postprandial atau setelah makan. Ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi untuk fasting plasma glucose atau glukosa darah ini dipengaruhi hati, insulin sebelumnya atau tidak, ya, atau saat malam itu ada asupan makan atau tidak, ada kondisi lain, alkoholisme atau ya, dan lain-lain. Nah, kondisi ini memang mempengaruhi kadar glukosa puasa saat pagi hari diperiksa. Jadi fasting plasma glucose diperiksa pagi hari. Saat kita bangun tidur, belum ada asupan makan, langsung diperiksa, itu adalah fasting plasma glucose. Atau istilah lainnya adalah glukosa basal, ya, atau glukosa puasa. Ya. Dan ada juga istilah postprandial glucose, atau glukosa setelah makan. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi adalah preprandial glucose, jadi glukosa sebelum makan berapa, ditambah dengan asupan makanan, itulah hasil tergambar sebagai glukosa postprandial. Ya, dari hasil makanan, ya, atau kondisi yang lain, termasuk juga kemampuan pankreas seperti sekresi insulin atau juga sekresi inkretin, hormon inkretin dari usus tadi, sehingga bila terjadi penurunan hormon inkretin, sekresi hormon inkretin terganggu, maka akan berkontribusi terhadap peningkatan kadar postprandial glucose, ya. Kemudian juga adanya gangguan sensitivitas insulin di jaringan perifer, misalnya ada gangguan pada tingkat reseptor insulin terganggu pada obesitas misalnya, atau secara genetik memang ada gangguan reseptor pada tingkat pada organ target, ya, seperti otot rangka dan lain-lain, maka ini pun akan berpengaruh terhadap kemampuan insulin untuk bekerja, sehingga hasil akhirnya terjadi peningkatan kadar glukosa baik plasma maupun postprandial, ya. Kemudian juga kemampuan untuk menekan glukagon. Nah, biasanya glukagon akan sulit ditekan bila kadar insulinnya rendah, ya. Jadi antara glukagon dan insulin itu mempunyai mekanisme kerja berlawanan, sehingga disebut sebagai counter regulatory hormone, ya,
antara insulin dan glukagon itu adalah suatu counter regulatory hormon. Sebenarnya bukan hanya glukagon sebagai counter regulatory hormon terhadap insulin, termasuk hormon-hormon stres yang lain seperti kortisol, ya, kemudian growth hormone, kemudian hormon-hormon katekolamin itu semua bersifat counter regulatory hormon terhadap insulin. Nah, kontribusi dari fasting plasma glukos dan postprandial plasma glukos ini setelah kita rata-ratakan dalam 3 bulan, itu akan tergambar sebagai HbA1c yang merupakan gambaran dari hemoglobin terglikosilasi dari sel darah merah, ya. Jadi umur sel darah merah sekitar 90 sampai 120 hari, maka dipakai patokan HbA1c per 3 bulan sebagai representasi kendali gula darah yang dihasilkan oleh kontribusi baik postprandial glukos maupun fasting plasma glukos. Nah, dari triad glukosa tadi, ya, ternyata juga bisa dikembangkan menjadi tetrat konsep, ya, di mana peran kontribusi dari fasting plasma glukos, kemudian postprandial glukos dan HbA1c itu akan menghasilkan resultante berupa tinggi atau rendahnya komplikasi. Makin tinggi fasting plasma glukos, makin tinggi postprandial glukos yang berakibat makin tinggi HbA1c, maka risiko untuk komplikasi pun akan makin meningkat akibat dari aktivasi stres oksidatif. Sehingga di sini berkembang konsep tetrat glukos tetrat konsep, ya. Sehingga artinya apa? Jadi target kita untuk mengendalikan gula fasting plasma glukos, postprandial HbA1c secara keseluruhan, maka risiko komplikasi akan menurun. Ini pentingnya bagi kita untuk pengendalian glukos darah. Nah, ada satu lagi yang berperan selain tetrat, selain 3 faktor ini, yaitu glucose fluctuation, jadi MAGE, mean amplitude glucose exertion. Jadi naik turunnya glukos darah harian, ya. Jadi bukan hanya 3 faktor ini, tapi ada satu faktor lagi yang menambah konsep menjadi tetrat ini, yaitu rata-rata atau fluktuasi glukos darah harian. Hasil akhir HbA1c tiap 3 bulan mungkin bisa sama antara satu pasien dengan pasien yang lain. Kita ambil contoh pasien A dan pasien B. Hasil akhir setelah diterapi selama 3 bulan, pasien A HbA1c 7. Pasien B pun ternyata juga hasilnya 7, artinya hasilnya sama-sama baik. Tapi kalau kita melihat glucose fluctuation mungkin bisa beda. Pada pasien A mungkin variabilitas antara glukosa tertinggi dan terendahnya mungkin tidak begitu berbeda jauh amplitudonya, tapi pada pasien B mungkin kadang hiperglikemi, kadang hipoglikemi, dengan hasil akhir mungkin sama HbA1c-nya. Tapi akan kita lihat bahwa fluktuasi untuk pasien A lebih baik karena match-nya lebih rendah atau variabilitasnya lebih rendah dibandingkan dengan pasien B misalnya. Sehingga penting juga bagi kita terjadinya fluktuasi yang tidak tidak baik atau variabilitas glukosa darah yang tidak baik pun akan mempengaruhi terjadinya risiko komplikasi berupa aktivasi stres oksidatif. Ya. Misalnya contohnya terjadi peningkatan kadar gula darah yang mendadak sangat tinggi. Ya. Nah, peak glukos atau increase akibat dari peningkatan kadar glukosa yang meningkat secara mendadak itu akan menimbulkan dampak pada endotel pembuluh darah, terjadi stres oksidatif pada endotel pembuluh darah sehingga meningkatkan risiko terjadinya komplikasi. Sebaliknya glukosa darah yang terlalu rendah akibat dari hipoglikemi, ya. Hipoglikemi akan memicu aktivasi simpatis. Aktivasi simpatis ini pun akan menyebabkan terjadinya gangguan atau kejadian kardiovaskular yang meningkat. Misalnya akibat dari hipoglikemi akan terjadi peningkatan tonus simpatis sehingga terjadi hipertensi, terjadi aritmia dan lain-lain, maka itu akan berakibat terjadinya aktivasi stres oksidatif. Nah, jadi penting bagi kita selain fasting plasma glukos, postprandial glukos dan HbA1c, kita juga harus memperhatikan kondisi fluktuasi kadar glukosa darah harian atau disebut sebagai MAGE, mean amplitude of glycemic exertion, ya. Ini penting untuk menjadi salah satu komponen yang kita perhatikan. Nah, kemudian setelah kita memahami patogenesis DM tipe 2 secara keseluruhan, jadi pembicaraan kita pagi ini sebenarnya lebih fokus pada DM tipe 2, ya. Untuk DM tipe 1 mungkin nanti Dr. Adityawati yang memberikan bahan kuliahnya. Nah, untuk DM tipe 2 ini, untuk mengatasi kondisi tersebut kita membuat berbagai guideline, ya. Guideline itu artinya untuk memandu kita supaya kita jangan terlalu melenceng jauh. Intinya guideline adalah untuk memandu, ya, bukan jadi, tapi bukan segalanya sebenarnya, ya. Guideline is guideline, itu ya, ada istilahnya guideline is guideline. Jadi tapi tetap saja harus kita gunakan untuk panduan kita.
Ini sebagai contoh, kalau kita tidak mempunyai panduan tentu kita akan terlalu jauh melenceng atau mungkin kita mempunyai persepsi yang bisa berbeda-beda. Nah, kalau kita menggunakan guideline, kita menggunakan HbA1c sebagai dasar untuk memulai strategi pengobatan. Contohnya misalkan HbA1c masih di bawah 7,5, kita masih bisa menggunakan monoterapi dengan berbagai modalitas yang kita punyai seperti metformin atau insulin sensitizer, kemudian sulfonylurea atau penghambat alfa glukosidase, kemudian juga ini insulin sensitizer yang lain selain metformin yaitu thiazolidinium, atau ini hormon incretin atau untuk obat yang bekerja berbasis incretin ya, atau juga ini untuk menghambat resorpsi glukosa di ginjal ya. Kemudian ini juga yang agonis untuk hormon incretin GLP-1 ya. Ini yang dua yang berbasis incretin ada dua, yang satu DPP-4 inhibitor, yang satu lagi adalah agonis dari hormon incretin. Nah, kemudian setelah diterapi selama lebih kurang 3 bulan, hasilnya ternyata tidak mencapai target, HbA1c tetap di atas target, maka kita bisa menambah satu obat lagi. Atau mungkin pada saat diagnosis pertama kali ditegakkan, HbA1c sudah lebih dari 7,5, kita jangan memulai dengan monoterapi lagi, tapi kita harus sudah mulai dengan 2 obat. Jadi penggunaan 2 obat bisa langsung diberikan bila kita temukan HbA1c lebih dari 7,5, atau bila pengobatan monoterapi sebelumnya tidak mencapai target, kita bisa tambahkan obat berikutnya. Demikian seterusnya sampai akhirnya bisa menggunakan 3 obat untuk obat oral anti diabetik. Nah, selain obat oral anti diabetik, kita juga di sini ada salah satu pilihan yaitu insulin. Dalam hal ini kita menggunakan insulin basal terlebih dahulu, karena memang kebanyakan pasien DM tipe 2 dengan rata-rata gula darah yang tinggi, itu kontribusi glukosa puasanya lebih dominan, sehingga kita lebih diutamakan untuk memberikan insulin basal terlebih dahulu. Dengan pertimbangan lain adalah karena penggunaan insulin banyak problem penolakan, misalnya ada mitos-mitos tertentu yang membuat kita sulit untuk langsung memberikan insulin, maka untuk lebih penyederhanaannya, simplifikasinya menggunakan insulin basal saja terlebih dahulu untuk memudahkan penerimaan oleh pasien. Tapi kalau kita temukan pasien pertama kali tertemu dengan kondisi kendali gula darah yang buruk, ya, HbA1c lebih dari 9 ya, tapi untuk ini pun bisa dipilah lagi. Kalau gejala klinisnya jelas, terjadi dekompensasi metabolik, maka pilihannya adalah insulin. Tapi kalau kondisi klinisnya masih tenang, mungkin kita bisa memulai dengan kombinasi 2 obat, atau juga mungkin langsung diberikan 3 obat ya. Kemudian bila tidak terjadi perbaikan, kita bisa menambahkan insulin. Nah, jadi makanya karena ada fakta bahwa penyandang DM tipe 2 kita juga temukan pada kondisi kendali gula darah yang buruk dengan kadar HbA1c lebih 9, maka insulin itu bisa kita berikan secara dini pada kondisi ini, sehingga istilah non-insulin dependent pun tidak relevan lagi untuk kondisi-kondisi faktual yang kita temukan di lapangan. Nah, jadi pengobatan DM tipe 2 itu harus berbasis pada patofisiologi yang kita kenal. Seperti misalnya kalau kita ada gangguan sekresi insulin, maka obat-obat yang diberikan adalah obat-obat yang bisa memperbaiki sekresi insulin. Ini yang bersifat sebagai sekretagogue atau memacu, seperti sulfonylurea, atau mungkin DPP-4 inhibitor, ya, atau GLP-1 reseptor agonis. TCD pun demikian bisa, tapi mungkin lebih banyak ini yang berperan pada resistensi insulin. Nah, kalau terjadi untuk pada kondisi peningkatan lipolisis, maka kita bisa menggunakan insulin sensitizer ya, seperti TCD. Tapi kalau untuk terjadi gangguan uptake glukosa di perifer, adanya resistensi insulin, menggunakan insulin sensitizer seperti metformin dan thiazolidinedion ya. Kemudian untuk mencegah peningkatan kadar glukosa darah puasa akibat dari resistensi insulin, ini bisa menggunakan insulin sensitizer seperti metformin dan TCD. Nah, inilah namanya treatment based on pathophysiology. Nah, sehingga dari 11 defek tadi, kita bisa melihat bahwa dengan mengenali defek-defek tersebut, maka modalitas terapi bisa kita berikan dengan memberikan obat-obat yang mempunyai peran di setiap titik yang berbeda. Nah, penting bagi kita sekarang untuk mencegah dan menghambat perjalanan penyakit DM tipe 2. Tadi sudah kita tegaskan bahwa untuk menyetopnya atau menyembuhkan penyakit ini tentu tidak bisa, tapi kita bisa menghambat untuk perjalanan penyakit lebih lanjut. Jadi bagaimana rekomendasi untuk pencegahan dan menghambat progresivitas DM tipe 2. Nah, jadi ada rekomendasi yang diberikan yang
apa namanya pada kelas A ini bahwa pasien prediabetes harus diberikan terapi nutrisi medik atau diet yang cukup, yang intensif, dan aktivitas fisik yang adekuat, sehingga targetnya adalah menurunkan berat badan sekitar 70%, ya. Kemudian juga paling tidak dengan aktivitas fisik yang paling sedikit 150 menit per minggu itu mempunyai hasil atau mendapatkan hasil yang signifikan untuk pencegahan DM tipe 2. Kemudian pada kelompok tertentu dan prediabetes pada kelompok tertentu yang seperti indeks massa tubuh yang lebih dari 35, artinya sudah obesitas yang berat atau morbid obesity, ya, atau pada kelompok umur yang sudah meningkat, pada kelompok perempuan dengan riwayat diabetes gestasional, atau misalnya ada riwayat keluarga yang semuanya sudah diabetes kecuali yang bersangkutan, ya. Nah, itu termasuk kelompok-kelompok risiko tinggi yang sebenarnya kita tidak boleh terlalu berlama-lama, tidak hanya mengandalkan diet dan aktivitas fisik, tapi pada kelompok-kelompok tertentu ini kita bisa boleh langsung menggunakan obat seperti metformin untuk membantu memperbaiki sensitivitas insulinnya. Dengan hasil akhir kita harapkan terjadi pencegahan diabetes yang kita harapkan. Nah, sekarang bagaimana kendali gula darah dan targetnya? Jadi untuk pengendalian gula darah ada dua cara atau dua cara yang bisa kita gunakan. Kalau yang tadi kita sebut-sebut HbA1c untuk 3 bulan. Tapi bagaimana untuk hariannya? Nah, kalau untuk harian pasien bisa diminta untuk melakukan self monitoring blood glucose atau SMBG. Artinya pasien harus mempunyai diary atau catatan harian dari gula darahnya yang pada saat kontrol harus dibawa untuk ditunjukkan pada dokter sehingga bisa dianalisis secara bersama-sama. Karena dari SMBG harian inilah yang akan mencerminkan kadar HbA1c-nya per 3 bulan. Kemudian juga pada kelompok tertentu seperti DM tipe 1 menggunakan continuous glucose monitoring, yang terutama pada pasien DM yang menggunakan insulin pump, ya. Ada kan insulin pump yang ditempelkan di tubuhnya dengan sensor tertentu yang akan menggambarkan kadar gula darah hariannya atau kadar gula darah per 24 jamnya dalam bentuk grafik-grafik yang dikeluarkan dari hasil continuous glucose monitoring, biasanya pada DM tipe 1. Nah, ini untuk rekomendasinya, berapa sih target gula darah yang kita inginkan. Jadi untuk gula darah sebelum makan atau setiap gula darah puasa atau fase-fase setiap sebelum makan, maka rekomendasinya adalah antara 80 sampai 130. Tapi kalau untuk peak postprandial atau kadar gula darah setelah makan, pada 2 jam setelah makan itu diharapkan jangan melebihi dari 180. Nah, ini target. Nah, selama kita bisa mengendalikan kadar gula darah preprandial dan postprandial di antara angka-angka ini, maka hasil akhirnya adalah HbA1c akan terlihat baik. Nah, dan kita jangan memaksakan pengobatan satu pasien harus sama dengan pasien lain. Tidak ada generalisasi pengobatan untuk pasien DM. Yang ada adalah prinsip individualisasi terapi untuk pasien DM. Jadi ada skalanya kita melakukan terapi secara agresif. Tapi ada kalanya juga kita melakukan terapi sesuai dengan kondisi pasien. Ini ada beberapa variabel yang berhubungan dengan individualisasi terapi. Misalnya pasien-pasien yang sudah banyak komplikasi, atau pasien-pasien dengan life expectancy yang sudah rendah, atau pasien-pasien yang sudah lama mengalami menyandang penyakitnya, atau pasien-pasien yang mempunyai risiko hipoglikemi yang sering, ya. Ini kita melakukan terapi dengan terapi yang tidak terlalu agresif, ya. Tapi pada kelompok pasien dengan masih baru terdiagnosis, tidak banyak komplikasi, ya. Kemudian pasien masih usia muda, ya, itu kita harus lebih strict lagi dalam pengobatan. Jadi istilahnya kita harus lebih kejam dalam memberikan perlakuan terhadap pasien-pasien yang belum banyak timbul komplikasi. Tapi sebaliknya kalau pasien-pasien dengan berbagai macam komorbid yang sudah berat, kalau kita terlalu agresif, terlalu ideal dalam menurunkan gula darah, maka nanti kita akan kontraproduktif. Contohnya pasien-pasien dengan berbagai macam komplikasi kardiovaskuler. Kalau kita menurunkan kadar gula darah terlalu rendah, maka risiko kardiovaskuler eventnya akan meningkat. Karena hipoglikemi akan berhubungan dengan gangguan irama jantung. Hipoglikemi akan berhubungan dengan terjadinya peningkatan tonus simpatik,
terjadi peningkatan aktivitas simpatik dan lain, maka kalau kita terlalu rendah memberikan target pada pasien-pasien dengan berbagai komorbid, terutama cardiovascular disease, maka hasil akhirnya malah akan memperburuk kondisi pasien. Nah, ini untuk komplikasi-komplikasi diabetes, ada yang akut, ada yang kronik. Untuk yang akut seperti ketoasidosis sudah ada skenario-nya kemarin ya, untuk tutorial mungkin tidak usah kita bahas lebih lanjut, tapi untuk kita ketahui bahwa kondisi komplikasi akut bisa berupa ketoasidosis, bisa juga hiperosmolar hyperglycemia state. Ini biasanya pada kelompok usia yang lebih tua ya. Pada kondisi ini tidak ditemukan adanya peningkatan benda keton baik di darah maupun di urin ya. Dan juga jangan lupa selain adanya hiperglikemi akibat dua kondisi ini, juga hipoglikemi menjadi concern kita untuk harus kita perhatikan, jangan sampai kita membiarkan hipoglikemi berlama-lama pada pasien DM, karena implikasi dari hipoglikemi akan berakibat pada perkembangan kognitif dan perkembangan saraf pusat secara keseluruhan. Nah, ini untuk komplikasi kroniknya bisa makroangiopati dan mikroangiopati ya. Ini adalah pengelompokan yang mungkin masih berbasis pada apa namanya literatur yang lama. Jadi neuropati masih dipisahkan. Tapi untuk literatur yang baru, mungkin kalau nanti kita baca literatur yang baru, neuropati ini masuk ke dalam kelompok mikroangiopati. Karena kejadian neuropati biasanya diawali dengan berbagai gangguan perfusi pembuluh darah mikro yang mensuplai mempengaruhi viabilitas dari neuron-neuron yang ada, sehingga neuropati itu pada literatur yang baru itu dikelompokkan dalam mikroangiopati. Nah, ini gambaran umum dari hiperglikemi yang dapat menyebabkan kerusakan jaringan, biasanya diawali dengan berbagai faktor. Yang jelas faktor genetik, karena setiap penyakit itu adalah interaksi antara genetik dan lingkungan. Jadi adanya faktor genetik tetap ada di sini, walaupun kemudian dikatakan adanya faktor hiperglikemi yang bersifat akut maupun kronik, maka dua-duanya akan saling berkontribusi menyebabkan kerusakan jaringan. Nah, kondisi akut yang berulang ya akan menjadi suatu kondisi yang kronik sehingga terjadi disfungsi endotel dan akibatnya terjadi kerusakan jaringan. Nah, ini ada faktor-faktor lain berperan seperti hipertensi, dislipidemi yang kedudukannya sama dengan faktor genetik sebagai faktor-faktor yang berkontribusi, yang berhubungan dengan terjadinya kerusakan jaringan pada penyandang diabetes. Nah, ini pada akibat dari hiperglikemia peak yang berulang-ulang. Setiap kita makan akan terjadi peak, ya. Setiap kita makan akan terjadi lonjakan kadar glukosa darah yang mendadak, ya. Yang kalau kemampuan sel beta pankreas tidak cukup akan menimbulkan akut toxicity terhadap jaringan berbagai jaringan melalui kerusakan endotel pembuluh darah ya. Kemudian peningkatan kadar glukosa darah puasa yang berlangsung secara kronik pun akan menimbulkan juga kerusakan pada berbagai macam jaringan. Nah, akut toxicity yang berulang akan menyebabkan chronic toxicity sehingga pada akhirnya komplikasi akan terjadi pada berbagai macam organ. Nah, ini komplikasinya kalau makrovaskular biasanya pada jantung, pada otak dan pembuluh darah perifer ya. Sedangkan kalau untuk yang microvascular complication biasanya pada mata ya, dan juga pada ginjal ya, pada ginjal dan mata. Jadi antara mata dan ginjal itu jelas ada hubungan yang kuat. Kadang-kadang hanya dengan memeriksa gangguan adanya retinopati diabetik di mata, maka kita sudah tahu bahwa ini juga pasti terjadi gangguan pada ginjal, terjadinya nefropati. Atau sebaliknya, terdeteksi nefropati diabetik itu sudah berarti sudah terjadinya gangguan pada mata atau retinopati diabetik. Kemudian untuk neuropati juga suatu kondisi yang sebenarnya tidak tidak ada habis-habisnya, yang akan menjengkelkan bukan hanya bagi pasiennya, tapi juga bagi dokter yang mengobati, karena keluhan inilah yang tidak akan bisa diatasi atau mungkin sulit untuk diatasi karena bersifat irreversible. Kerusakan neuron itu bersifat irreversible. Kalau kerusakan jaringan lain mungkin masih bisa terjadi healing atau terjadi reversibilitas, tapi kerusakan pada neuron itu bersifat irreversible. Nah, penting bagi kita untuk memahami natural history dari pasien-pasien DM tipe 2. Jadi kita harus mampu melihat problem-problem sebelum diagnosis terjadi. Kebanyakan kita ketemu pasien di wilayah hilir di sini. Ya. Kita ketemu pasien di wilayah hilir, sudah berbagai macam komplikasi yang timbul. Kadang-kadang pasien masuk ke rumah sakit dengan stroke,
ternyata setelah diperiksa ada diabetes. Kita anamnesis, ternyata sebelumnya pasien tidak mengetahui bahwa yang bersangkutan menyandang diabetes. Pasien dan keluarganya tidak tahu ada diabetes sebelumnya. Tapi masih masuk dengan berbagai macam kondisi, terutama akibat dari gangguan pada saraf sentral dan juga pada kardiovaskuler. Ketemunya di sini sudah ada disabilitas, bahkan sudah pada tahap yang terminal, adanya kematian akibat komplikasi. Kita tidak mengenal yang ada di sini, sehingga tantangan bagi kita adalah bagaimana kita mampu untuk mengenali kondisi yang lebih hulu di sini, ya. Faktor genetik mungkin non-modifiable, kita tidak bisa mengubah faktor genetik, tapi faktor lingkungan ini kita punya peluang besar untuk mereverse-nya, sehingga kondisi prediabetes itu akan bisa kita cegah untuk masuk ke wilayah diabetes. Di sini, garis yang krusial ada di sini, onset diabetes ini. Kalau kita bisa mendeteksi atau mendiagnosis kondisi pada daerah hulu di sini, maka perjalanan untuk menimbulkan komplikasi bisa kita cegah. Nah, ini tantangan bagi kita. Jadi menggeser fokus perhatian kita ke wilayah-wilayah yang mungkin tidak begitu menarik mungkin untuk didalami, tapi penting bagi kita untuk tindakan preventif pun mempunyai aspek yang sangat penting dibandingkan hanya dengan kita mengobati kondisi yang sudah terjadi berbagai macam kerusakan. Sehingga hanya dengan mengendalikan kadar gula darah saja, dengan menurunkan HbA1c 1% saja, maka berbagai risiko timbulnya komplikasi akan bisa kita turunkan. Contohnya gangguan heart attack bisa diturunkan risikonya sebesar 14%, bahkan gangguan komplikasi mikrovaskular pun lebih besar lagi angkanya, bisa sebesar 37% diturunkan bila kita hanya menurunkan HbA1c 1% saja. Ya, mungkin itu saja bisa saya sampaikan untuk pemahaman kita tentang diabetes.